Mungkin pertanyaan kita, apakah benar tidak atau benar nggak ada jenazahnya gitu, gitu. Dari bawah gitu ya, dari kampung, dari bawah membawa mayat sampai ke puncak, sampai ke atas, apalagi bawa kan jenazah, bawa jenazah gitu ya, menambah mungkin ya, menambah kesan mistis gitu ya. Menambah kesan mistis misalnya ya. Contoh lah kayak di Gunung Salak gitu ya. Kembali ke back to human gitu ya, ke pribadinya ya, ditambah lagi mental gitu, dan keseriusan memberantas ini. Jadi tetap memang diberantas keseriusan tapi ada orang yang tidak serius. Iya, berarti mentalnya. Iya, mentalnya ya. Mentalnya dan ya. Mindset. Takutnya kan ada orang yang pertama naik gitu ya, yang pertama naik ikut-ikutan menjadi kapok gitu ya, seperti apa sih istilahnya, yang orang yang ikut-ikutan turut munding gitu ya, turut munding, turut munding, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan itu. Itu lagi banyak sekarang FOMO itu banyak, lagi rame itu sekarang. Itu FOMO pendaki yang bawa teh gelas, berbekalan teh gelas, sendal capit, ngeri banget. Sendal capit itu sendal jepit ya. Swallow. Itu lagi rame sekarang. Kita pernah ke Cikuray. Yes. Pernah ke Cikuray ya. Kita sudah merasakan ganasnya babi Cikuray itu kayak gimana. Jadi yang belum nonton video Cikuray yang diacak-acak babi ya, nanti ada nih di sini. Kalau nggak di sini ya nanti ada di sini. Bukan di bawah. Di bawah deskripsi. Nah, gitu Mang. Saya pernah waktu itu lihat di media sosial, di Instagram. Itu ada anak kecil beberapa nggak tahu bertiga gitu, nggak tahu berapa orang gitu, ke puncak Cikuray cuma buat teh gelas Mang. Jadi gimana? Iya, kan ditakutkannya kan, meskipun orang lokal gitu ya, orang-orang kaki gunung, tapi kan tidak disarankan untuk tanpa persiapan naik gitu ya. Tanpa sepatu yang mendukung gitu, dalam tanda arti bukan yang bagus gitu ya. Terus jaket ya, kita tahu kan di gunung itu ya minimal memenuhi standar buat naik gunung lah. Iya. Jadi kita harus tahu sebelum naik gunung tuh kan, naik gunung itu bukan kegiatan yang biasa ya Mang. Iya, kita mengundang bahaya sebenarnya. Ya, mengundang bahaya, resiko kalau kata Manggrin ada babi gitu ya. Badai. Dan jangan lupa hipotermia. Kelaparan gitu yang paling penting. Itu kuat Manggrin itu. Itu kuat Manggrin. Jadi untuk di kalangan sekarang itu yang lagi rame itu FOMO ya Mang. FOMO itu menurut Manggrin itu worth it gak sih? Worth it dalam artian apa ini? Ya maksudnya dalam artian berfaedah gak gitu. Kan itu kan hanya ikut-ikutan ya, tanpa persiapan gitu ya. Persiapan itu berfaedah atau tidaknya, ini kita membahas tentang keselamatan diri gitu ya. Kalau berfaedah tidaknya itu terserah, itu hak masing-masingnya gitu ya. Cuman kita hanya ingin mengingatkan tentang betapa pentingnya
satu nyawa kita kan. Ya betul, betul. Jangan disepelekan ya, Bang. Iya, jangan. Meskipun warlock gitu. Iya. Emang warlock emang udah tahu lah ya, pasti udah tahu tempat itu kayak gimana. Tapi alangkah lebih baiknya kita memproteksi diri. Gitu. Iya, menjaga diri. Memproteksi diri. Soalnya kalau apes itu gak ada di kalender, Bang. Tidak ada di kalender, tidak ada di hari sama aja. Di hari sama. Jadi nggak pernah terpikir nggak orang FOMO ini mencari apa sih? Mencari ini, Bang. Mencari apa? Keviralan yang lagi happening gitu. Untuk di-upload di media sosial. Media sosial masing-masingnya ya, gitu ya. Jadi kan orang-orang kan mungkin orang-orang FOMO ini mungkin beranggapan ketika kita menuju ke satu tempat, misal ke puncak gunung nih. Ya. Di puncak gunung dengan view yang Edelweiss dengan lautan awan, terus hanya sekedar bermodalkan HP, dipoto, upload media sosial, merasa bangga, iya. Merasa gagah gitu. Berarti mereka ini hanya mencari sesuatu yang viral untuk dipajang di media sosialnya. Ya, masing-masing. Mungkin itu salah satunya ya. Kita nggak tahu berapa alasan lagi yang masih banyak mungkin yang tidak kita ketahui gitu ya. Ya mungkin yang tahu boleh komen di bawah ya. Apakah kita masuk FOMO? Apakah kita termasuk FOMO ini? Ini bagus sekali. Bagus sekali, Mang. Menarik gitu, menarik. Apakah kita termasuk FOMO? Sebenarnya kita kalau dikategorikan masuk FOMO, masuk, Mang. Cuman ada gitu. Iya. Ada tapinya. Kita memproteksi diri, tapi kita dengan perbekalan dan mungkin pengalaman. Terus persiapan udah dipikir matang-matang. Mungkin kita dari awal suka naik juga, kita udah ada yang mendampingi atau yang sudah punya pengalaman gitu ya. Jadi kita tidak asal ke gunung iya ayo naik, enggak gitu, Mang. Persiapan gitu. Jadi dipelajari dulu kan. Kalau kita ya mungkin Mang Green jadi saksi lah buat channel Maksa Hiking gitu ya, Mang. Ada perbedaannya. Mungkin. Kita nggak semata-mata naik gunung, foto-foto atau ngambil konten video terus di upload di media sosial buat gaya-gayaan gitu. Kita nggak ke situ sebenarnya. Mungkin kita tidak FOMO yang brutal gitu ya. FOMO yang brutal. Takutnya gini, ketika yang FOMO yang ikut-ikutan gitu ya, mendapatkan hal yang tidak diinginkan, misalkan ya tanpa persiapan, tanpa mental, tanpa pengalaman yang memadai. Di puncak ada makam, takutnya kan jadi yang lempuh unit non sih paranoid. Ya parno. Takutnya kan ya di puncak lihat makam terus. Jadi ya ngerti. Jadi maksud Mang Green tuh ketika ada orang-orang FOMO gitu naik ke puncak, naik ke gunung gitu ya. Ke gunung gitu. Tidak sengaja menemukan ada makam gitu. Tidak sengaja menemukan ada makam. Takutnya jadi berbalik gitu ke diri dia sendiri gitu. Ya takutnya terjadi hal-hal yang mengerikan gitu, yang tidak diinginkan tanpa
misalkan mentalnya jelek gitu ya, oh lihat makam, belum lagi kalau malam-malam gitu ya, Ya. kalau malam kemalaman di trek atau ketika lihat makamnya di malam hari kan takutnya jadi jadi suges gitu ya kan, suges ke diri dia sendiri gitu. Iya, suges meskipun dia tidak sendiri kan, kalau namanya suges bisa menyebar itu ya. jiper itu ya, jiper merembet jadi merembet ke yang lain. Nggak kebayang kan kalau kerasukan di gunung gitu, karena tidak ada persiapan itu ya. Iya, jadi hal yang yang inti nama jadi nyusakeun batur gitu. Jadi ya tapi benar kan, jadi nyusahin orang lain kan. Iya, kalau ada sesuatu yang terjadi gitu. Tapi ini menarik tadi oh apa itu makam. Oh makam, bab makam bab makam. Ya kan banyak gitu ya, banyak makam yang makam di itu pun di atas puncaknya ya. Ya di atas puncak. Kita tahu Tampomas banyak ya, banyak itu Tampomas. Salak kemarin Manglayang. Oh Manglayang ya, ya Manglayang. Naon sebutkan cing loba banyak kan, kalau apalagi kan kalau di gunung-gunung Jawa itu kayak Lawu, bukan Argopuro, Arjuno. Oh iya itu ya. Itu kan banyak pemakaman di atas gunung gitu. Itu tuh pemakaman di atas gunung tuh, pemakaman itu tuh atau petilasan gitu. Berbeda itu ya? Ya mungkin berbeda gitu. Berbeda. Ya kalau menurut pemahaman saya sih berbeda. Ada perbedaannya dikit besarnya gitu ya. Sedikit besarnya ada perbedaan. Cuman kesamaannya ada batu nisan 2 gitu. Apalagi kalau petilasan kan yang pakai kain yang putih gitu ya. Pakai kain putih gitu. Pakai kain putih. Kan cuma kan jadi pemikiran kita, kebayang nggak? Maaf kita dari bawah gitu ya, dari kampung dari bawah membawa mayat sampai ke puncak, sampai ke atas, apalagi bawa jenazah. Bawa jenazah gitu ya. Kebayang nggak beratnya? Kita kan bawa carrier juga. Bawa carrier juga udah ngos-ngosan gitu ya. Ya sih, bener juga gitu Bang. Coba ditelisik dulu ya. Dianalisa gitu. Iya. Blank. Tapi bener sih Bang, masuk akal sih. Gimana itu? Makanya yang jadi pertanyaan, apakah ada jenazahnya gitu atau hanya sebuah petilasan aja gitu? Oh yang di makam itu ya. Gitu. Ya, karena kan kita berpikir secara logika dulu gitu ya. Kita kan ini asumsi kita gitu ya. Dari bawah kita bawa jenazah ke atas gitu kan, menjadi hal yang bisa jadi melelahkan gitu ya. Ya. Jadi mungkin pertanyaan kita, apakah benar tidak atau benar nggak ada jenazahnya gitu. Jadi makam itu ya, atau di petilasan itu. Jadi ternyata ada di balik benar tidaknya makam atau petilasan, ada jenazah atau kerangkanya gitu ya. Oh ternyata orang tua kita dahulu itu udah berpikiran ke depan gitu ya. Udah mikirnya udah 30 tahun ke depan, 100 tahun mungkin. Jadi ada sebuah teori gitu ya. Ternyata kalau hutan gitu ya, hutan atau puncak atau hulunya terjaga gitu ya, alamnya gitu ya, tidak ada penambangan ataupun hal-hal lain gitu ya,
kan jadi mata airnya itu terjaga ke bawah. Oh, jadi maksudnya kalau hulunya terjaga, hilirnya pasti kejaga. Nah, itu gak kebayang kan kalau atas hulunya atau puncaknya udah gundul, udah habis pohonnya, jadi apa ya, ke bawahnya Ya, gitu ke bawahnya jadi merana gitu. Musim kemarau kekurangan air gitu ya. ya. Belum lagi ya di musim penghujan yang sekarang ini kan menjadi bencana malapetaka gitu ya, longsor gitu ya. Longsor, terus banjir juga ya. Iya, itu banjir ke apa, ke hilirnya gitu ya. Dah di hulunya nggak mungkin banjir, paling juga longsor gitu ya. Kalau banjir kan di hulunya jadi tidak ada resapan gitu. Jadi kan apalagi kan di Garut itu ada hutan yang sangat terjaga gitu ya. Ya, hutan larangan. Iya, hutan larangan atau Luhung Sancang. Ya, Luhung Sancang. Ya itu kan, itu salah satu yang menjadi dimitoskan oleh leluhur kita gitu ya. Betul. Leluhur kita dimitoskan, dan saya berpikiran bahwa logikanya gitu ya, oh ternyata orang tua kita atau leluhur kita itu udah berpikiran beberapa puluh tahun ke depan untuk menjaga alam ini agar terjaga gitu. Terlepas dari benar atau tidaknya itu makam ada kerangka atau jenazahnya, kan gak kebayang kalau udah rusak kan menjadi bencana alam. Apalagi di musim hujan gini kan longsor banyak gitu ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal banjir gitu kan, kita dari segenap tim Maksa Hiking mengucapkan berbela sungkawa untuk korban-korban yang sekarang lagi terjadi banjir di Sukabumi ya, Mang. Sukabumi ya banyak sih gitu ya, karena di musim penghujan. Dan ya kita turut berbela sungkawa. Mudah-mudahan para keluarga yang terkena dampak bencana ya, semoga ditabahkan, disabarkan ya. Kembali ke pembahasan gitu ya. Bencana, karena bencana alam terkadang kan suka ada fenomena kan apa yang keramat gitu kan, jadi sepi apa ya, sepi pengunjung atau yang menjambahi gitu ya. Ya menjambahi. Ini karena apa namanya, menambah kesan mistis gitu ya. Menambah kesan mistis. Misalnya contoh lah kayak di Gunung Salak gitu ya. Sebenarnya kan Gunung Salak itu kan terkenal ya, Mang. Terkenal mistis gitu. Iya, belum lagi kejadian apa Sukhoi gitu ya. Kan itu menambah kesan mistis banget lah gitu. Terus ketambah ada kan emang di puncaknya emang ada makam kan? Iya, memang ada gitu. Makam ya. Di puncak apa sih itu tuh namanya? Prabu Manik. Puncak Manik ya? Puncak Manik. Di Puncak Manik tuh emang ada makam. Kan itu kan udah jadi budaya ya, Bang. Oh, jadi adat kebiasaan gitu ya. Kebiasaan daerah tersebut ya. Ya, meskipun bagaimanapun kita harus menghargai. Iya, berarti disclaimer dulu gitu ya. Ya, disclaimer dulu. Tetap kita menghargai kebudayaan atau adat istiadat setempat gitu ya. Betul. Itu harus dihargai gitu. Iya. Mungkin karena udah malam juga ya, Bang. Udah tengah malam ini. Tengah malam. Oke, terima kasih buat yang sudah menyediakan tempat, sudah untuk rekan kita ya. Rekan kita yang udah memberikan izin buat Bang Epul, kita ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang udah support channel kita di Maksa Hiking, terima kasih banyak. Dan yang belum support, tetap support terus, tetap jaga silaturahmi dengan kita di channel kita Maksa Hiking. Kudu maksakeun. Wal indeed.